Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holisa Rosanti, dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kali ini saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengajaran terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, AIKA Ibadah Akhlak Muamalah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat ibadah, akhlak dan muamalah. Bagaimana ibadah yang seharusnya dilakukan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan syarak. Akhlak membahas perbuatan baik dan buruk dengan standar ukurnya Al-Quran dan hadis, serta membahas muamalah, ibadah maliyah yaitu ibadah harta, Islam persoalan hidup serta kerja, dan Islam masalah harta dan jabatan. Teknik yang saya gunakan dalam metode pembelajaran yaitu menggunakan DIA, Delivery, Instruction, and Assessment. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah bagaimana capaian pembelajaran kelulusan agar sesuai dengan standar kelulusan yang terdiri dari 4 aspek. Aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagai berikut. Dari 32 CPL tersebut diturunkan menjadi 7 CPMK sebagai berikut. Dari 7 CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 sub CPMK yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan selama perkuliahan untuk menyampaikan materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Materi yang saya sampaikan yang pertama adalah silabus mata kuliah, kemudian materi kuliah terdiri dari pertemuan pertama hakikat ibadah, yang kedua toharoh, sholat, puasa, dan kemudian yang kelima, pertemuan kelima adalah ibadah maliyah, haji, hakikat, akhlak, dan macam-macam akhlak. Kemudian pertemuan ke-8 akhlak kepada Allah, akhlak keluarga, akhlak sosial, yang ke-11 muamalah dan hakikat muamalah. Kemudian pertemuan yang ke-12 persoalan hidup dan kerja, Islam, harta, dan jabatan. Kemudian yang terakhir adalah ibadah akhlak muamalah untuk menciptakan pribadi berkualitas, keluarga sakinah dan masyarakat utama. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada sumber ilmiah seperti buku, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran. Referensi lain yang saya gunakan yaitu berasal dari buku, artikel, hasil penelitian yang saya lakukan, serta pengabdian, baik materi fisik maupun digital, yang berkaitan dengan pembelajaran berupa buku maupun hasil penelitian. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran Student Center Learning. Metode ini digunakan pada mahasiswa agar mahasiswa dapat terlihat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta untuk mencapai kemandirian yang diharapkan. Nah, dalam metode ini yang digunakan dalam pembelajaran adalah menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, serta memecahkan studi kasus. Demikian bentuk delivery yang dilakukan dalam pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah instructions, bentuk interaksi dalam mata kuliah ibadah akhlak muamalah. Dengan melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, hal ini bisa dilihat saat mahasiswa tanya jawab, berdiskusi, saat pemaparan materi dan tugas dari mahasiswa. Instruction selanjutnya dengan pembelajaran tidak langsung melalui media elang, e-learning system new generation, yang disediakan oleh universitas. Berikut ini.
Lelang ini untuk mengupload pembelajaran, tugas, pengumpulan tugas, saran, diskusi, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Selain itu menggunakan media WhatsApp untuk berdiskusi atau menjawab pertanyaan di luar kelas. Demikianlah bentuk instruction yang saya lakukan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu bagian terakhir dari DIE, yaitu assessment. Assessment merupakan penilaian proses dari hasil pembelajaran mahasiswa melalui bobot yang ditentukan. Tugas 40% terdiri dari tugas mandiri 20%, tugas terstruktur 20%, kehadiran dan sikap 10%, UTS 25% dan UAS 25%. Berikut ini saya sampaikan video saat saya di kelas dalam menyampaikan mata kuliah AIKA Ibadah Akhlak Muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersua kembali dengan teman-teman semua. Namun seperti biasa, sebelum saya menyampaikan kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan pokok bahasan kita adalah ibadah maliyah. Mal itu apa? Mal, ibadah maliyah, ibadah harta. Ya. Kali ini saya akan membicarakan tentang ibadah harta. Harta tentunya kalian punya harta nggak Bara? Punya ya? Andika juga punya. Kalian semua punya harta. Nah, harta itu bukan saja uang, tetapi kesehatan juga harta, kesempatan juga harta, kemudian link itu juga harta ya. Uang juga harta. Kalau ibadah maliyah yang saya sampaikan kali ini ibadah harta. Islam sudah mengatur bagaimana orang yang punya harta. Nah, sebelum saya menuju ke ibadah maliyah, saya akan bertanya pada Udiani, apa yang disebut dengan harta? Harta itu sesuatu yang bernilai, Bu, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud, yang dimiliki seseorang dan dapat dikelola maupun dimanfaatkan. Baik. Jadi harta adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang bisa dikelola dan dimanfaatkan. Baik, Udiani tadi sudah menyampaikan apa itu harta. Lalu fungsi harta untuk apa, Mas Bagas? Sarana ibadah, sarana kebutuhan, dan sarana kesejahteraan sosial. Satu sarana untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk penghidupan, untuk kesenangan, ya ibadah macam-macam ya. Nah, karena kalian kalau datang ke sini tidak punya harta juga tidak akan mampu untuk datang ke sini. Nah, baik, kali ini saya akan menyampaikan materi kita adalah ibadah maliyah. Baik, apa itu pengertian ibadah maliyah? Ibadah maliyah yang pertama adalah ketika kita beribadah dengan harta, maka ibadah itu adalah satu investasi bagi seorang muslim. Investasi karena pahala seseorang melaksanakan atau menyampaikan harta ya untuk beramal itu pahalanya sampai kita meninggal dunia, sampai di akhir hayat. Apalagi misalnya kalian harta itu digunakan untuk membiayai anak, untuk membiayai kalian kuliah. Kalian misalnya sudah bekerja untuk kuliah, kalian akan mendapatkan pahala dan itu jariah bagi kalian sendiri. Dan setelah di alam barzakh kalian juga akan mendapatkan itu. Ya. Kemudian harta itu diberikan untuk nafkah,
harta itu diberikan untuk sedekah anak yatim misalnya. Harta itu diberikan untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren dan lain sebagainya. Itu merupakan investasi bagi kita semua sampai akhir hayat. Jadi kita semua wajib untuk mencari harta kalau kita ingin masuk ke surga. Betapa pentingnya sebuah harta, karena itu akan mengikut kita sampai akhir hayat. Ya, pahalanya. Kemudian pahala juga merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita mendapatkan harta yang banyak, maka kita harus punya kemauan keras untuk bisa mendharmakan, untuk bisa menyampaikan harta itu kepada orang lain, ya. Sekuat tenaga, ya, sekuat-kuatnya atau sebanyak-banyaknya untuk kita beramal, memberikan harta itu kepada orang-orang yang perlu kita nafkahi, orang-orang yang patut kita berikan bantuan, ya. Kemudian sarana dan prasarana untuk kebaikan masyarakat. Kemudian berikutnya yang namanya ibadah maliyah itu adalah ibadah yang penuh barokah, berkah. Berkah itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Harta itu bermanfaat. Ketika kalian misalnya tidak punya baju, pakai baju jadi bermanfaat, kita sudah menutup aurat, itu namanya berkah. Atau juga berkah dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, manfaatnya banyak sekali. Mendapatkan gaji 1 bulan 1 juta, tetapi manfaatnya itu lebih dari 1 juta. Misalkan menghantarkan hari itu anak-anak kuliah, ya, menghantarkan anak-anak itu sekolah. Ya, kemarin ketika Ekis mengadakan kunjungan ke OJK berapa itu, ya, kan dengan harta juga. 1 kali kuliah itu ya Mbak, kita berhari-hari, jadi manfaatnya lebih banyak. Oleh karena itu, jadi ibadah dengan harta itu akan membawa barokah. Kemudian yang keempat, harta bisa digunakan juga untuk menikmati rasa syukur. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan harta atau mengimplementasikan harta itu dengan baik, ya. Jadi yang pertama adalah investasi sampai akhir hayat. Yang kedua, sarana beribadah kepada Allah, ya. Untuk menghadap kepada Allah nanti juga itu dengan harta. Kemudian yang ketiga adalah membawa keberkahan. Dan yang keempat adalah kita bisa mengucapkan atau mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah dengan harta tersebut. Nah, sekarang harta maliyah itu apa saja? Ibadah maliyah itu apa saja? Ya, ibadah maliyah itu apa saja? Ada yang bisa menjawab ibadah maliyah? Ibadah maliyah yang pertama zakat, terus sodako, terus fidyah, akikoh, infak tadi belum ya? Sudah ya. Terus yang terakhir akikoh. Jadi zakat, ulang. Kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang zakat, ya. Zakat itu kalau dari sisi bahasa ada 4 poin. Kita tinjau zakat dari bahasa terlebih dahulu. Yang pertama adalah al-barokatu, membawa berkah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita mengamalkan atau mengeluarkan harta untuk kebaikan, maka akan membawa keberkahan, membawa manfaat, membawa kebaikan. Bahkan kalau kebaikan itu lebih dari itu, ya, itu juga namanya berkah atau barokah, ya. Kemudian dari sisi bahasa yang kedua adalah anuma, ya, tumbuh subur. Kalau kalian memangkas pohon, pernah memangkas pohon, apa yang terjadi? Dipangkas daunnya, akan tumbuh lagi, ya. Rambutmu saja dipotong terus kok masih segitu, ya. Dipotong terus tumbuh lagi, dipotong lagi tumbuh. Coba tidak dipotong,
ya banyak, tetapi kata orang Jawa, waduh kayak gitu ya mahasiswa UMPP ya, rambutnya gimbal karena misalnya nggak pernah disisir dan terlalu panjang kan kurang etis juga ya, menurut estetika kurang bagus juga. Nah akhirnya kalian memotong dan kemudian jadi bagus ya, jadi kental kata orang Jawa ya, anuma ya, anuma. Kemudian yang berikutnya adalah at-thaharu, suci dari hak-hak orang lain ya. Sampaikanlah hartamu kepada yang berhak, berikanlah hartamu kepada yang berhak, sisihkan hartamu kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Berhak harta dari kita fakir, miskin, anak yatim, dan sesuatu yang diperlukan ya, atau harus membersihkan dari hak-hak orang lain. Sebagian dari hartamu milik orang lain ya, dan orang lain itu ada fakir, miskin dan lain sebagainya. Jadi itu membersihkan harta ya, atau haru. Kemudian yang apa? Tazkiyah, membersihkan hati. Loh kok hukum harta kok membersihkan hati ya? Dari sifat kikir. Orang kalau kikir ya, kalian satu kampung yang kaya kan cuma kalian saja, kemudian yang lainnya nggak punya, kalian nggak pernah kasih apa-apa ya, membuat yang ada di depan kalian itu menjadi semakin ya tidak terurus ya. Kalau kalian mendermakan hartanya untuk zakat, berarti untuk bisa memakmurkan dia, menyenangkan dia ya. Jadi tazkiyah itu artinya dapat membersihkan hati dari sifat ganti. Kalau kalian nggak pernah kasih, sementara tetangga kalian orang yang punya, kalian selalu pakai mobil, gitu ya. Kalian makan di restoran, tetangga kamu lihat, kamu tidak pernah kasih, itu membuat rasa kadang-kadang begitu ya. Tetangga saya punya milik saja tidak pernah, misalnya. Nah, itu juga akan membawa seseorang penyakit itu ada. Nah itu membersihkan itu tazkiyah. Tamak, jadi kalian akhirnya menjadi tidak tamak. Sebagian hartamu milik orang lain, milik yang lain ya. Jadi jangan dikira bahwa harta itu milik kita sendiri. Allah sudah menyampaikan di beberapa surat bahwa harta itu milik Allah dan juga mengakui milik kalian. Artinya bahwa kalian diberi manfaat oleh Allah untuk dapat merealisasikan penggunaan harta itu sesuai dengan aturan agama. Terkait zakat Bu, apakah setiap orang per tahunnya wajib mengeluarkan zakat? Baik, satu lagi pertanyaan silakan. Ya, Sumroni, maju ke depan aja sini. Apakah setiap tahun seseorang wajib mengeluarkan zakat? Yang kedua, silakan Sumroni. Untuk harga emas dan perak itu ikut harga sekarang atau sudah ada patokan tersendiri Bu? Oke, Mas Andika jawabannya apakah setiap tahun kita memberikan zakat? Misalnya emasnya ada 1 kilo, kan berarti sudah melebihi nisab ya, 85 gram 1 kilo, dan itu bertahun-tahun masih terus setiap tahun. Kalau kan itu haul bunyinya setelah dimiliki 1 tahun. 1 tahun sudah diberikan zakat, 1 tahun berikutnya diberikan zakat juga. Itu aja kok kasih tuh orang kaum. Ternyata zakat yang 1 kilo dibawa maling setengah kilo tetap zakat nggak? Zakat karena setengah kilo lebih dari 85 gram pas ya, ya nggak? Kilo berapa? Setengah kilo 500, berarti kasih zakat nggak kalau berkurang? Setengah kilo berapa? 85 gram lebihnya atau kurang? Ya, jadi setiap tahun ketika itu dihitung setiap tahun, maka setiap tahun diberikan zakatnya. Nah, beda lagi kalau perkebunan setiap kali panen. Besoknya nggak panen, ya misalnya ya nggak ada zakatnya. Ketentuannya ada berapa beras gitu ya, ada berapa 532 beras hasilnya, misalnya hasil bersih gitu ya. Nah, panen terus ya, zakat terus gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Zumroni. Kadar emas, harga emas itu apa ada patokannya? Kalau patokan itu emas itu katanya kalau setiap waktu akan terus naik begitu ya? Kadang naik kadang turun ya? Terjadi kadang naik kadang turun. Maka yang dipakai adalah harga emas sekarang. Waktu saya menikah, harga emas itu 1 gramnya kalau nggak salah paling berapa sih, 300 kalau nggak salah ya. Waktu saya zaman bahula gitu ya.
itu sekitar adalah sekarang sudah 1.400.000, berarti kita sekarangnya 1.400.000. Saya punya emas 1 kilo. Waktu saya berikan zakat, zakatnya pasti akan beda setiap tahun karena mengikuti dari jumlah atau harga dari emas atau perak. Ya. Biasanya pakainya emas dan jarang yang perak ya. Nah, yang pakainya agar tahu semua ini contoh soal emas dan perak. Sebelum saya ada memberikan waktu pertanyaan kepada kalian semua, saya ingin memberikan soal dan nanti dijawab oleh siapa, Ilham dan Meladianur ya. Pertanyaannya, ketika seseorang mempunyai 600 gram perak ya, kepada Meladianur 600 gram perak berapa, dan yang dipakai itu 20 gram, berapa yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau untuk Ilham ya, zakat emas, mempunyai emas sebesar 100 gram ya, 100 gram yang dipakai 50 gram Ilham dan sudah dimiliki selama 1 tahun, berapa zakat yang dikeluarkan? Izin menjawab dari pertanyaan Bu Santi. Diketahui bahwa jenis zakat yang dikeluarkan adalah zakat emas. Kemudian tadi jumlahnya 100 gram ya Bu, sudah dipakai 50 gram. Kalau sudah dipakai 50 gram, maka yang belum dipakai yaitu sebesar 50 gram. Karena nisabnya 85 gram, maka otomatis belum bisa dizakatkan. Mungkin jika emasnya itu baru dipakai 5 gram, baru bisa, karena nisabnya yaitu 85 gram. Jika emas itu tadi 100 gram, maka yang sudah dipakai 5 gram otomatis kan tinggal 95 gram. Nah, sedangkan jangka waktunya itu 1 tahun, karena zakat emas itu harus lebih dari 1 tahun, nggak boleh kurang dari 1 tahun, maka ini sudah wajib dizakatkan. Kemudian jumlah zakatnya sesuai dengan kesepakatan ulama, yaitu sebesar 2,5%. Jadi perhitungannya zakat 2,5% dikali jumlah total dari emas yang dimiliki, yaitu 95 gram, sama dengan 2,375 gram. Jika seseorang itu ingin zakat dengan emas. Tadi pertanyaannya yaitu, jika seseorang mempunyai 600 gram perak sedangkan yang dipakai 20 gram, apakah harus wajib membayar zakat? Jawabannya yaitu, dalam zakat perak wajib dizakati yaitu harus seberat 595 gram, sedangkan 600 dikurangi 20 gram yaitu 580 gram, jadi belum mencapai nisab. Jadi seseorang tersebut tidak wajib membayar zakat. Jumlahnya tadi 600 ya? Iya, 600 dikurangi 20 yaitu 580 gram. 580. Kalau mau membayar zakat kira-kira boleh nggak? Kurang dikit tuh gimana? Boleh nggak Mila? Boleh. Boleh. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya.